suatu hari, terlihat di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya si kelinci suka mendengar cerita-cerita dari si monyet. Akan tetapi si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan cara kebiasaan buruk si monyet yang suka menggaruk-garuk hampir semua bagian tubuhnya. Dan begitu pun sebaliknya, si monyet suka apabila mengobrol dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-ngendus dan suka menggerakkan kupingnya. Pada akhirnya, si monyet memberanikan diri berkata dengan maksud menegur kepada si kelinci. Hei kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu? Tegur si monyet kepada kelinci. Menghentikan apa, monyet? Si kelinci balik bertanya. Berhenti mengendus-ngendus, berhenti menggerak-gerakkan hidung, dan berhenti menggerak-gerakkan telingamu yang panjang itu, kelinci. Betapa buruknya kebiasaan kau, kelinci. Jawab si monyet. Hei kau monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita lagi asik ngobrol, kau selalu menggaruk-garuk. Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu, monyet. Tegur si kelinci membalas teguran si monyet tadi. Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya. Kata si monyet. Monyet, aku juga tidak selalu mengendus, menggerakkan telinga dan hidungku. Kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya tadi. Akhirnya mereka pun saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci, monyet menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini dia tidak boleh lagi mengendus-ngendus dan menggerakkan hidung atau telinganya. Begitu juga si monyet, ia tidak akan menggaruk-garuk lagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai, di tempat biasanya mereka bertemu. Mereka berdua sedang menjalankan misi tantangan yang susah. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi, begitu juga si kelinci tidak boleh mengendus-ngendus atau menggerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan keinginan menggaruk merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya, lengan kiri, dan kanannya yang terasa gatal. Akan tetapi, si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap diam. Begitupun juga dengan si kelinci. Ia sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengendus-ngenduskan hidungnya, ingin sekali menggerakkan kupingnya, tapi ia tetap terlihat duduk diam. Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu? Itu ide yang sangat bagus, kelinci. Silakan kau, kelinci, bercerita terlebih dahulu. Si kelinci pun mulai bercerita. Monyet, saat kemarin aku datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-ngendus udara, tetapi singa tidak ada di sana. Aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali, tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian, aku menggerak-gerakkan telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan. Tetapi, memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya, aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian, aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Lalu si monyet pun mulai bercerita. Temanku, kemarin pun sama. Saat aku akan menemuimu di sini, saat di tengah jalan, aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali
sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini, kelinci. Kemudian aku pun berteriak kencang sekali sehingga banyak penghuni hutan lainnya yang berdatangan dan menyuruh anak-anak tersebut untuk mengambil apa yang telah dilemparkannya tadi kepadaku, lalu membuangnya ke tempat yang seharusnya, yaitu tempat sampah. Setelah itu, aku lari secepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kelinci pun tertawa cekikikan. Lalu si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet. Dan sebaliknya si monyet pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya, monyet. Ceritamu memang sangat bagus. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk saat bercerita. Iya, kelinci. Ceritamu juga benar-benar bagus. Tetapi saat kau bercerita, kau mengendus-ngendus dan menggerakkan telingamu. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini. Aku pun sama, monyet. Aku tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku ini. Akhirnya keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah dihilangkan. Dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Jadi, di dalam pertemanan kita harus bisa menerima kekurangan teman kita, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Sekian pagelaran karya yang saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.